Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka. Assalamu alayka Ahmad ya habibi. Assalamu Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, yang dimana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan panjang umur, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian yang dimanapun Anda berada, kembali lagi di YouTube-nya Ahmad Lutfi Syauqi Channel. Kali ini saya akan menyampaikan tausiah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kita ketahui bahwa Idul Adha adalah awalnya datangnya Idul Adha adalah yaitu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya tersebut. Dan gimana ceritanya, tonton sampai habis. Dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai seorang istri yang bernama Hajar. Beliau sudah bertahun-tahun menikah namun tidak mempunyai anugerah seorang anak. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Akhirnya Nabi Ibrahim terkabullah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai seorang anak, yaitu anak laki-laki yang diberi nama yaitu Ismail. Kemudian maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Kemudian Ibrahim pindah ke tempat tinggal, yaitu semenjak Nabi Ibrahim mempunyai seorang anak, Nabi Ibrahim ingin sekali pindah tempat tinggal yang nyaman untuk ditinggali. Akhirnya Nabi Ibrahim bersama keluarganya tinggallah di padang pasir. Beliau hanya bertiga, istrinya Ibrahim dan anaknya yaitu Ismail. Dan kemudian Nabi Ibrahim menyembala, mengurusi sebuah domba. Akhirnya ketika sudah
mengurusi domba. Akhirnya Nabi Ibrahim beristirahat di bawah pohon kurma. Akhirnya Nabi Ibrahim tidur bersama keluarganya. Akhirnya Nabi Ibrahim bermimpi, yaitu bertemu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunniya inni ara fil manami anni ajzabahu kafajjur ma anjataro qala ya abbatif alma tumarrahu yatajidunni insyaallahu minas sabirin, yang artinya maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak tersebut, yaitu bernama Ismail. Dan akhirnya ketika Ismail ditutupi oleh kain, yaitu ke mata ya, akhirnya ditidurkanlah itu Ismail. Falamma assalama wa tallahu lijabiin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Wannadainahu ayya Ibrahim." Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Dan kemudian Nabi Ibrahim pun berkata lagi, "Qad sadaqtaru ya inna anjalika naji busidin." Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan yang tadinya Ismail mau disembelih menjadi hewan kurban. Akhirnya Nabi Ismail tidak disembelih, diganti yaitu hewan, yaitu domba. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, inna ajallahu wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata. Dan akhirnya Nabi Ibrahim tidak disembelih, anaknya benar diganti hewan. Cerita ini kita bisa ambil hikmah, kita ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita apapun yang Allah perintahkan, kerjakanlah. Insya Allah dengan kita mengerjakan dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti, yaitu lebih dari yang kita kerjakan. Dan semoga cerita ini bisa menyentuh antum-antum semua agar bisa terus istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari anak, kurang lebih mohon maaf.
wa taufiqil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.